Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hingga pada hari ini kita boleh memberikan nafas kehidupan, kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, yang mengucap syukur hingga pada hari ini, Tuhan, nafas kehidupan, kesehatan masih boleh Engkau berikan kepada kami, anugerah-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kembali kami akan diperdengarkan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, berkati pikiran hati kami Bapa. Biarlah kami boleh diberikan kefokusan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini seru dan doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, yang jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga ketika satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang mana Injil Lukas pasal 15 ini kita bisa melihat bagaimana ada 3 perikop besar di sini, tapi mereka memiliki kesamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di sini ketiga perikop besar ini yaitu membahas tentang satu hal yang hilang daripada seorang tuan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana interaksi antara Yesus dan ahli Taurat serta orang Farisi pada saat itu. Dari firman Tuhan hari ini, tema firman Tuhan yang datang kepada kita yaitu Dia yang sempurna takkan pernah meninggalkan kita yang hina. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang sempurna, kita adalah umat-Nya yang hina dan berdosa, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang yang hina. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kehidupan kita sekarang tidak jauh berbeda dengan kehidupan di masa itu. Ketika kita berada dalam kehidupan lingkungan sekitar kita, kita tidak pernah bisa menghindari yang namanya kritikan dari orang lain. Apapun yang kita lakukan, itu akan mengundang kritik bagi kehidupan kita. Entah itu kritik yang membangun, kritik yang baik untuk kita, bahkan ada pula kritik-kritik yang menjatuhkan kita, yang membuat kita tidak senang. Bahkan ketika kita diam saja, orang bisa mengkritik hidup kita. Pasti akan ada kritikan yang terlontar dari orang-orang sekitar kita, meskipun kita duduk berdiam diri saja. Tidak heran jika sama pada masa itu kritikan juga datang kepada Yesus. Dan tidak heran juga bahwa kritikan itu bisa membangun kehidupan seseorang. Seseorang bisa bertumbuh dari adanya kritikan. Seseorang bisa berubah dari sikapnya yang buruk karena adanya suatu kritikan. Dan tidak heran juga karena ada kritikan-kritikan buruk, kritikan-kritikan yang tidak baik untuk seseorang, itu dapat menjatuhkan mental seseorang, dapat memperburuk keadaan seseorang. Dan pada waktu itu kita bisa melihat di sini di Injil Lukas ini menuliskan bagaimana di sini juga orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Dan pada saat itu apa hal yang dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Di sini kita bisa melihat
Ketika pada masa itu Yesus menerima semua orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, kita bisa melihat di pasal 15 ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Inilah hal yang dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu. Yesus menerima setiap orang berdosa, bahkan duduk makan bersama-sama dengan mereka. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, berdekatan dengan orang berdosa itu akan menyebabkan mereka tertular. Maksudnya kesucian, kekudusan orang itu menjadi tidak ada lagi, kebersihannya tidak ada lagi. Yesus pun merespon di sini dengan 3 perumpamaan besar tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saya rasa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah di mana suatu momen ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, kita akan merasa sedih. Namun percayalah, ketika kita mencari sesuatu yang hilang itu, kita menemukannya kembali, sedih itu, duka cita itu akan berganti menjadi sukacita bila kita menemukan barang yang hilang itu. Ini adalah gambaran yang dikatakan oleh Yesus, dipakai oleh Yesus di sini untuk melukiskan bagaimana sukacita yang terjadi dalam kerajaan surga apabila seseorang yang berdosa kembali bertobat. Kita bisa lihat di sini di ayat yang ke-7 bagaimana sukacita surga itu berlipat kali ganda ketika ada orang yang bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga perumpamaan besar ini menunjukkan kepada kita bagaimana sikap Bapa terhadap orang berdosa. Ia tidak hanya berhenti pada kemarahan dan kepada keadilannya saja. Justru Bapa berinisiatif mencari orang-orang yang hilang, mencari mereka agar mereka kembali kepada Dia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dia datang ke dunia mencari orang-orang yang hilang, menyelamatkan mereka. Dialah jalan yang diberikan oleh Bapa agar kita bisa boleh bertemu dengan Bapa. Dia adalah jalan bagi orang-orang yang terhilang untuk datang kepada Bapa, menemui Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bagaimana seorang tuan mencari miliknya yang sangat berharga dari dia. Ketika dia mencari, ketika dia menemukan, dia tidak menyalahkan barang yang hilang. Begitu juga dengan Yesus Kristus Allah Bapa. Dia ketika dia menemukan anak-anaknya yang hilang, anak-anaknya yang berdosa, dia tidak menyalahkannya. Tetapi pada saat dia menemukannya, dia bersuka cita penuh. Bahkan dia tidak bersuka cita sendiri, dia mengajak orang-orang untuk bersuka cita. Ini sangat berlawanan dengan sifat atau karakter yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap orang berdosa. Yang Yesus perlihatkan di sini yaitu dia mencari yang hilang, menemukan dan merayakannya. Dia sangat bersuka cita ketika dia menemukan apa yang hilang dari dirinya, anak-anaknya yang memisahkan diri dari dia. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak pernah bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Kita tidak bisa menjadi sempurna seperti Yesus Kristus, tetapi kita dituntut untuk tidak pernah meninggalkan Bapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga jangan pernah berpikir bahwa ketika kita banyak melakukan dosa dan pelanggaran, ketika kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kita berpikir tidak ada kesempatan untuk kita kembali kepada Bapa. Bapa selalu membuka pintu jalan untuk menuju Dia. Bapa selalu membuka jalan pertobatan bagi kita. Jadi ketika kita sudah sangat jauh daripada Tuhan, ketika kita sudah merasa tidak layak di hadapan Tuhan, itu adalah keputusasaan yang sia-sia. Ketika kita menyesal, kita jangan
hanya sekedar menyesal, tetapi kita menunjukkannya dari tindakan perbuatan kita. Kita kembali berpaling dan menghadap kepada Bapa, meminta belas kasihan Bapa agar kita boleh tetap dipersatukan dengan Dia. Jadi dari firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu dari segi kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa melarang orang mengkritik kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa membatasi apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jadi ketika orang mengkritik kita, baik itu kritikan baik, kritikan buruk, ini adalah kebijaksanaan hati kita bagaimana kita mengolah kritikan baik itu menjadi inspirasi, sumber dorongan bagi kita agar kita berubah ke arah yang lebih baik, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Tetapi ketika kritikan buruk yang datang kepada kita, kebijaksanaan itu perlu kita gunakan. Pada saat kritikan buruk datang kepada kita tidak perlu memikirkannya, apalagi kita menerima kritikan itu. Karena ketika kritikan itu tidak membangun kita, kritikan itu akan merusak mental kita ketika kita mendengarkan kritikan itu. Yang kedua, Bapa adalah Maha Kasih. Dari tema kita hari ini yang mengatakan, Dia yang sempurna tidak pernah meninggalkan kita yang hina. Ketika kita hilang dari hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita pergi. Tuhan akan mencari kita dimanapun kita berada. Tuhan yang akan membukakan jalan Dia agar kita tetap kembali kepada Dia. Yang ketiga, jangan pernah merasa diri kita ini orang yang paling hina sehingga kita tidak layak menghadap Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu kasih-Nya. Tuhan akan selalu menyambut kita dan membuka tangannya dengan lebar untuk kita datang kepada Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadikanlah kritik sebagai inspirasi, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan di saat kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan yang akan mencari kita dan mengangkat kita dan memuliakan kita di suatu hari kelak. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Hendaklah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita ketika kita mulai melakukan kesalahan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita harus kembali kepada kehendak Bapa yang di sorga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapa yang baik yang mengucap syukur Bapa, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang tidak akan pernah Engkau tinggalkan hidup sendiri Bapa. Engkau adalah Bapa yang sempurna dan kami adalah orang yang hina, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang sempurna tak akan meninggalkan kami Bapa. Engkau akan merangkul, Engkau akan membuka tangan-Mu dengan lebar Bapa untuk menyambut anak-Mu yang ingin kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini berkati kehidupan kami lepas pribadi, biarlah Tuhan yang selalu bertata berkah dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Sekian kebenaran firman Tuhan. Shalom.